Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhá wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul SAW yang sahihah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, dan dengan antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW yang sahihah dalam rangka takut adab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya tahu pada hari ini kita sudah memasuki awal bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk Arba'atun Hurum atau 4 bulan haram yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan Hijriah di sisi Allah itu ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 al-hurum, dan itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan al-hurum tersebut. Rasul SAW mentafsirkan sendiri apa itu Ashhurul Hurum, yaitu kata Rasul bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Dan Allah mengatakan tadi, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian mendolimi diri kalian. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan arti fala tadlimu fihinna anfusakum ja'ala az-dzamba a'zam fihinna
wa ja'alal amala salih wal ajr a'zam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah menjadikan dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan. Demikian pula Allah menjadikan amal soleh, pahala di 4 bulan al-hurum ini juga dilipat gandakan. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau kita bersemangat beramal soleh di bulan-bulan yang lain, maka pada bulan-bulan ini harus juga semangat melaksanakan amal soleh tersebut. Amal yang ikhlas tentunya, dan ittiba, mengikuti tuntunan Rasul SAW, mengikuti hadis-hadis yang sahih tentang amal soleh tersebut. Demikian pula, jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan al-hurum ini. Di antara dosa yang paling wajib dijauhi, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Demikian pula kita jauhi dosa-dosa kebid'ahan, dosa-dosa kemaksiatan. Intinya sekali lagi ma'asal muslimin, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, Allah menjadikan dosa di 4 bulan al-hurum ini dilipat gandakan. Demikian pula amal soleh juga dilipat gandakan pahalanya. Maka silakan kita yang terbiasa dengan puasa-puasa sunnah Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, kita bersedekah, kita sholat malam, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lain, tetap silahkan kerjakan istiqomah di atasnya. Tetap al-amal soleh dikerjakan, diantaranya di bulan Rajab ini. Namun ma'asal muslimin, perlu diketahui, kata para ulama, tidak ada ibadah ritual khusus di bulan Rajab. Entah itu puasa khusus bulan Rajab, entah itu doa khusus bulan Rajab, entah itu salat malam di bulan Rajab, tidak ada yang dikhususkan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, yang wafat abad ke-9 Hijriah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Tabyinul Ajab, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pakar alil hadis, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih dari Rasul SAW yang layak dijadikan hujjah, entah tentang keutamaan khusus bulan Rajab, entah tentang puasa khusus bulan Rajab, entah tentang salat malam khusus di bulan Rajab. Tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Artinya tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW puasa, salat malam khusus entah di awal, pertengahan, atau di akhir bulan Rajab. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan ini bukan hanya ucapan Ibnu Hajar saja rahimahullah ta'ala, namun didahului oleh ulama-ulama yang lainnya. Di antaranya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Beliau dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif mengatakan ahadisu salatir raghaib kulluha mukhtalakun kadhibun ala Rasulullah sallallahu. Salat raghaib yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di awal Jumat pertama bulan Rajab, kata Imam Ibnu Qayyim, semua hadisnya dusta terhadap Rasulullah SAW. Bahkan Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam fatwa beliau, yang beliau hidup di abad ke-7 Hijriah,
Beliau ketika ditanya tentang salat raghaib tadi, kata Imam Nawawi, hadhihi bid'atun qabihatun munkaratun asyadul ingkar mustamilatun ala munkarat. Kata beliau, salat raghaib itu bid'ah yang jelek, yang mungkar, yang sangat mungkar dan mencakup beberapa kemungkaran. Kemudian kata beliau, fata ayyanu tarkuha wal i'radu anha, maka wajib ditinggalkan dan berpaling darinya dan wajib mengingkari orang yang melakukannya. Dan kata Imam At-Turtusi rahimahullah ta'ala, perbuatan tersebut itu mulai muncul abad ke-5 Hijriah. Artinya tidak pernah dilakukan oleh Rasul, oleh para sahabat Rasul, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan juga imam yang 4. Maka ma'asyal muslimin, beribadahlah kepada Allah, namun dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadis yang sahihah. Demikian pula ma'asyal muslimin, rahimani wa rahmukumullah, hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, seperti hadis Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul. Wa Ramadan syahru ummati, kata seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Dihyah yang hidup abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan hadis tersebut maudhu, palsu. Demikian pula beliau Imam Ibnu Dihyah, sekali lagi yang hidup abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan fi hadas syahri ahadits katsirah an riwayati jama'atin minal wadda'in. Di bulan Rajab ini banyak hadis-hadis yang tersebar dan itu semuanya dari riwayat komunitas para pemalsu hadis. Maka hati-hati ma'asyal muslimin, jangan sampai ikut-ikutan mempostingnya, menyebarkannya, entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Ma'asyal muslimin, fi sahih hunyatun anid dhaif. Kata ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, di dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan daripada hadis yang dhaif. Sudah komplit hadisnya Rasul SAW yang sahih, sudah Rasul cukupkan kita dengan berbagai macam amal soleh, maka cukup yang sahih, jangan berbuat yang tidak pernah diajarkan Rasul SAW. Karena Rasul bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak mengikuti ajaranku, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmukumullah. Seorang muslim yang bijak tidak mau beribadah kecuali kalau ada tuntunannya, ada ajarannya, ada dalilnya, di antaranya dari al-hadis yang sahih sesuai dengan penelitian para ulama ahli hadis. Kalau tidak ada hadis yang sahih tentangnya, tidak ada dalilnya, atau alias dalilnya dari hadis yang dhaif, yang lemah, atau bahkan yang palsu, maka itu bukan ajaran Rasul. Itu adalah bid'ah yang diada-adakan setelah Rasul SAW. Dan ingat, yang selalu memperingatkan, mengingatkan kita dari bahaya bid'ah adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Jum'ah, diriwayatkan Rasul setiap khutbah Jumat pasti mengingatkan dengan sabda beliau, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadisnya riwayat Muslim. Rasul mengatakan sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baiknya petunjuk Nabi Muhammad SAW
dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang baru dalam urusan agama itu bid'ah kata Rasul. Dan setiap bid'ah itu sesat dan tempatnya di dalam api neraka. Dan inilah yang juga diperingatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah ajaran Rasulullah SAW. Jangan mengada-ada ajaran baru, karena kalian sudah dicukupi. Islam sudah komplit, sudah sempurna. Apa yang kita butuhkan untuk masuk surga jauh dari api neraka sudah ada hadis-hadis yang sahih. Tidak perlu mengada-adakan ajaran yang baru. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, setiap bid'ah sesat meskipun banyak orang menganggapnya baik. Dan ini pula yang diucapkan oleh gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dia menganggapnya baik, dia menganggapnya bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati risalah Islam. Karena Allah telah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i berkata, apa yang tidak dianggap agama sejak zaman Rasul, para sahabat Rasul, sampai kapanpun itu bukan ajaran Islam. Dan Imam Ahmad rahimahullah, dalam kitab akidah beliau Ushulus Sunnah, beliau berkata, Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasul sallallahu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, prinsip akidah kami Ahlussunnah mengikuti ajaran para sahabat Rasul sallallahu, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan meninggalkan segala kebid'ahan, dan semua bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Makanya ma'asal muslimin, ingat selalu sabda Rasul SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah sesat, kata Rasul. Hadisnya dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ma'asal muslimin, kewajiban kita sebagai seorang muslim hanya mengikuti ajaran Rasul SAW, karena itulah konsekuensi dari ucapan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, dan pertolongannya untuk kita bisa istiqamah di atas tauhid dan sunnah Rasul SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat Rasul di surga Firdaus kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wasna sinaba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.